Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Alan Raplis. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan tutorial OpenMC Code kita. Pada pertemuan sebelumnya, yaitu tutorial kedua, kita telah membahas tentang install Conda, Jupyter Notebook, cross-section configuration, dan chain deflation. Pada video selanjutnya ini kita akan membahas, yaitu pada tutorial 3 ini, tentang install OpenMC di remote PC via SSA dan VPN. Kemudian install OpenMC from source code-nya. Remote PC di sini adalah PC yang tidak ada bersama teman-teman, maksudnya artinya misalnya ada di kantor, atau teman-teman punya server, punya HPC, atau punya PC yang ada di kantor, di kampus, kita bisa akses melalui virtual private network dan SSH. Baik, kita masuk ke yang pertama, yaitu install OpenMC di remote PC. Yang perlu pertama kali teman-teman lakukan atau kita lakukan adalah kita melakukan setting VPN dan SSA, yaitu pertama kita masuk ke terminal atau konsol. Kemudian jika teman-teman menggunakan Linux Ubuntu atau Debian dan turunannya, pertama dilakukan adalah melakukan sudo apt get update, kemudian install network manager L2TP, ini untuk setting VPN-nya, kemudian apt get install network manager L2TP Gnome-nya, kemudian Strong-Swan, ini library-nya. Jika teman-teman menggunakan Red Hat atau CentOS dan turunannya, tinggal menggunakan sudo yum install network manager L2TP Gnome. Ini untuk di sisi klien atau di sisi komputer kita untuk mengakses server. Jadi istilahnya klien dan server, komputer kita sebagai klien, remote PC yang mau kita akses adalah servernya. Kemudian juga kita menginstal SSA klien kita di bagian terminal, yaitu kalau saya pakai Linux Mint, itu basisnya sama kayak Ubuntu, kita tinggal ketik sudo apt install OpenSSA server. Mungkin ini yang langkah pertama yang harus dilakukan. Kemudian kita coba masuk ke, kemudian saya akan tunjukkan di sini adalah mengaktifkan VPN kita. Pertama di sini saya setting Bapeten L2TP ini. Pertama, teman-teman bisa lakukan di sini, yaitu network connection, bisa di add new connection, kemudian pilih, setelah install tadi akan muncul ini layer 2 tunneling protocol L2TP ini, atau pakai OpenVPN, tapi saya rekomendasikan ini layer 2 tunneling protocol. Kemudian create, kemudian masukkan gateway-nya. Tentu harus tanya ke admin network teman-teman di kampus atau di kantor, masukkan username, kemudian juga IPsec settingnya ini juga perlu diisi lengkap, preset key-nya, kemudian ini juga algoritmanya. Memang agak pelik dan rumit kalau kita untuk masuk ke jaringan internal kantor dari luar, dan ini adalah layer security-nya, dan teman-teman harus menghubungi network administrator teman-teman untuk mendapatkan setting-setting seperti ini semua. Ini ilustrasi public, saya sedikit cerita ilustrasi virtual private network ini. Jadi seolah-olah kalau kita sudah dapat VPN, dia bisa akses VPN seperti ini. Misalnya saya langsung, karena saya sudah setting Bapeten, terlihat seolah-olah kita masuk ke jaringan kantor atau jaringan kampus kita. Lihat di sini, VPN connection has been successfully established, berarti sudah sukses masuk. Tinggal saya akan masuk ke Ctrl Alt T, kita masuk ke terminal, kemudian saya juga udah install SSH-nya, tinggal masuk SSH, kemudian masukkan user yang remote PC-nya, kita harus tahu misalnya ini, kemudian IP address-nya di sana berapa, masukkan. Ini contoh saja ya teman-teman. Ini saya akses coba ke HPC kantor saya.
Lihat, tunggu sejenak. Ini tergantung juga jaringan dan kecepatan PC yang kita gunakan. Oke, ini usernya setelah kita remote dia minta password, kita masukkan passwordnya. Ya, sekarang kita udah masuk ke remote PC yang mau kita akses, kita dir atau kita ls. Kita lihat kita sudah masuk. Dan untuk melakukan install OpenMC-nya sama seperti tutorial sebelumnya. Jadi di sini saya letakkan di dokumen, lihat ada folder dokumen di sini, cd doc di tab. Nah, ini saya juga udah mendownload Miniconda latest Linux melalui yang kemarin wget dan seterusnya ya. Teman-teman bisa install Conda di sini. Setelah install Conda, baru install OpenMC-nya seperti biasa. Mungkin di sini yang agak tricky yang perlu diperhatikan adalah setting cross-section configuration-nya. Karena di sini kita hanya melalui terminal untuk mengakses komputer remote kita. Tentu untuk mendapatkan library cross-section-nya kita juga sedikit tricky mendownloadnya. Seperti kita ketahui, kita akan mendapatkan data library-nya di sini, official data library. Saya akan tunjukkan bagaimana cara menginstal atau mengunduh data library ini. Seperti ketahui kita ada INDF B7, B8, JEP. Bagi teman-teman yang ingin tahu apa itu NDF dan Jendel, ini adalah nuklir data. Ini saya kasih informasinya dikit. Jadi ketika kita menganalisis reaktor nuklir atau sistem lainnya, kita perlu data nuklir yang umum digunakan ya. Jadi ada Nuclear Data Organization ini. Jadi NDF itu dikembangkan oleh Amerika Serikat dan Kanada. Kemudian ada JEF ini, Joint Evaluated Fission and Fusion File, ini juga ini dari Eropa. Kemudian ada dari Jepang juga, Jendel, Japanese Evaluated Nuclear Data Library, dan juga dari Cina dan beberapa negara maju coba mengembangkan nuklir datanya, karena ini adalah basis riset kita, basis perhitungan. Jadi kalau ininya salah, chain deflation-nya salah, hasilnya juga interpretasinya akan salah. Apalagi perhitungan data-data materialnya sangat rentan terhadap ketidakpastian. Oke, misalnya kemarin kita ada download ini ya. Kalau kita mengunduh ini dengan mudah kalau dengan melalui browser atau di PC kita, tapi kalau melalui terminal ini agak rumit dikit. Ada trikinya di sini. Misalnya kita copy di sini, caranya begini. Kita copy link location-nya. Kemudian kita masuk ke terminal yang tadi kita remote PC kita masuk sini ya. Kita ls, kita masuk ke folder nih yang biru ini. Maksudnya folder Kalian Raplis. Kita lihat ada apa lagi di sana. Saya mau letakkan yang tadi kita mau download data library-nya di library ya, library. Di tab aja ls. Ya di sini kosong. Kita mau mengunduh yang tadi wget kemudian paste di sini yang tadi alamat yang tadi. Lihat, ini berbeda kalau kita install di sini. Kalau kita unduh melalui official browser yang kita nggak command line, ini akan keluar seperti ini. Kita tunggu. Akan terunduh INDF B71.tar.xz. Kita bisa unduh besarnya sekitar 1,6 GB. Oke. Tapi kalau melalui terminal dia agak berbeda. Lihat. Ini dari kemarin saya coba otak-atik kenapa berbeda dan agak pelik. Kita tambahkan aja di sini. Dan namanya juga jadi berbeda. tar.xz. Gitu kira-kira teman-teman. Kita langsung enter untuk mengunduhnya. Ya. Ini proses unduhnya. Karena ini pakai koneksi kantor ya,
terlihat lebih cepat 8,13 megabyte per second. Kalau ini sekitar 1,6 giga, terlihat lebih cepat karena memang dia akan mengunduh pakai koneksi yang di remote PC kita untuk menambahkan nuklir data ini. Lihat kecepatannya meningkat terus karena ini emang internet kantor yang mendownloadnya. 11 mega, 12. Oke, baik, selanjutnya kita lanjutkan. Setelah kita menunggu hasil downloadan kita, unduhan kita sampai 100%, terlihat kita telah mendapatkan file data library NDF71 itu 1,6 giga, ini udah 100%. Selanjutnya kita lihat di sini, karena tadi terputus ya koneksinya, kita masuk kembali. Kita masuk kembali ke server kita atau remote. Ini menunggu respon dari remote PC kita yang kita akses, tergantung kecepatan koneksi kita. Minta password, masukkan passwordnya. Oke, kita kembali masuk ke remote PC kita melalui command line. Oke, mungkin teman-teman mungkin ada yang bertanya kenapa nggak langsung pakai TeamViewer atau AnyDesk. Jadi memang untuk layer security akses komputer di luar jaringan lokal itu memang yang paling kuat security-nya adalah melalui VPN ini. Kalau TeamViewer atau AnyDesk dia berbasis GUI juga dan langsung kita bisa remote. Dan kebetulan juga HPC yang saya akses ini tidak ada GUI-nya sedang bermasalah. Jadi ini adalah tapi ini jauh lebih aman daripada TeamViewer atau AnyDesk kalau kita menggunakan VPN. Oke, kita masuk yang tadi ke dokumen CD, dokumen LS lagi, kemudian CD, folder yang tempat tadi kita mengunduh data library-nya, kemudian CD library. Nah, ini hasil unduhan kita. Kita bisa ekstrak ke sini, ada dua step ekstrak. Pertama, kita ekstrak exec-nya dulu, UN exec, masukkan nama ini 9 depannya, kita tap aja, enter. Nah, ini proses ekstrak untuk menjadi tar dulu, baru setelah tar kita ekstrak lagi untuk menjadi folder. Ya, cukup lama prosesnya karena banyak, ada 1,6 GB total foldernya yang setelah diekstrak tuh mengembang menjadi sekitar 6 GB, lumayan banyak. Oh ya, bagi teman-teman yang mungkin kurang suka ya dengan akses komputer dengan command line ini, sebenarnya untuk sintak-sintaknya nggak perlu dihafal, teman-teman siapkan perangkat perang ninja. Saya juga nggak biasanya pakai GUI, pakai Windows. Kalau sintak-sintak ini sering lupa, saya siapkan ini. Saya punya kumpulan cheat sheet, ada cheat sheet Linux, cheat sheet V ini V editor untuk kita nyekrip. Kalau nggak ada GUI kan kita biasa pakai gedit atau editor lain yang gampang, yang mudah dilihat secara Windows. Nah, ini V ini juga editor tua ya, yang pasti embedded semua. Kalau kita masuk ke command line itu bisa kita edit. Saya akan tunjukkan bagaimana cara menggunakan V editor ini. Kemudian cheat sheet Python. Jadi saya ada kumpulan-kumpulan cheat sheet ya. Jadi kalau ujian aja kita pakai cheat sheet, ngapain juga kita hafalin sintak-sintak. Ya, kita lihat nih sintaknya seperti ini kan. Kalau mau ls, mau pindah, mau copy, tapi mau ekstrak, mau compress, nah ini cheat sheetnya. Sambil nunggu ya, saya jelaskan. Kemudian juga ini ada cheat sheet V
vEditor. vEditor ini ada dua mode sebenarnya. Kalau ketika kita menggunakan ada mode common mode sama input mode. Common mode itu dia lihat isinya, kita lihat di situ untuk kita keluar, menyimpan dan seterusnya. Jadi ketika common mode ini kita nggak bisa menginsert. Jadi di sini fungsinya untuk misalnya kita mau keluar, mau menyimpan, gitu. Tinggal titik 2 w key. Nah ini gunanya untuk file management command ini. Titik 2 w ini langsung enter, titik 2 q langsung quit dan seterusnya. Nah ini untuk menginsert kita bisa ketik dulu A, baru kita di situ tertulis insert, baru kita bisa menginsert, menambahkan atau A atau I atau O. Ini untuk terlihat di command line kita itu kita udah masuk mode insert. Oke, ini udah berhasil kayaknya. Ya, dapat tar, baru yang tar ini kita ekstrak juga. Tar strip xf yang tadi 9, nggak usah dihafal, di tab aja. Enter. Nah ini dia ngebuka lagi ya. Jadi dia kompres 2 kali kompres ini. Nah ini lebih cepat. Kita lihat ekstrak. Nah ini sekarang tar tersebut telah menjadi endf b71 underscore hdf5. Nah ini adalah file endf kita masuk ya, cd endf. Nanti kita lihat ini adalah material-material yang akan kita akses, formatnya H5 ya. Ini semua file. Ada Photon yang tadi ya, kalau kita lihat di yang biasa ada Photon, ada Windows multipole dan seterusnya. Oke. Nah selanjutnya dari sini kita masuk ke setting bus. Kalau teman-teman ingat kemarin kalau kita mau install paket ini kan Honda, so kita konfigurasi ya. Nah kita konfigurasinya di bus RC ya. Kita masuk sini ya. Dia adanya di home. CD lagi, keluar lagi kita. Lihat kita di mana posisinya, masih di dokumen. Nah kita ada di home ini. Kita ls karena dia hidden file, kita lihat ada nggak di sini ls. ls terusnya all maksudnya. Nah di sini bus RC ini yang kita mengakses. Jadi kita pakai file, pakai editor file ini ya, yang tadi kita udah siapkan cheat sheet-nya. Sini kita masuk di titik bus RC. Nah ini dia. Lihat ini masih common mode kita ya. Kita nggak bisa ngetik di sini kayak apapun. Kita berusaha karena kita baru bisa baca. Nah di sini ini saya terbesar ya. Nah ini agak gelap nih karena emang common mode. Jadi ini suasananya kayak suasana hacker. Lihat ini export OpenMC cross section. Nah ini alamat yang sebelumnya udah saya masukkan. Home, NF user, dokumen, Helen Raplis, NDF. Ini yang lama udah saya ekstrak di depannya. Nah kita ganti di sini coba ya. Kita ketik dulu A. Nah lihat di sini udah tertulis mode insert. Oke, kita masuk sini A. Kita turun, mana kita mau tambahkan tadi? Jadi library ya. Helen Raplis, dokumen library ya. Tadi kalau kita lihat posisi itu kita. Oke, sorry. Library. Slash. Lihat ya, kita bisa save, escape dulu, terus titik 2 w enter. Ini udah dituliskan. Kemudian kita keluar dari sini, escape, titik 2 w. Oke. Kita udah mengakses, kita udah men-setting data cross section kita di alamat yang tadi kita download terbaru. Kita masuk lagi ke komponensinya, kita cek apakah sudah tersetting ya alamat tersebut. CD dokumen ls
cd helen please. Nah, kita coba. Nah, kita ke example ya, cd example ls. Nah, kita coba pin cell definition cd pin cell di tab aja, ke slash d, tab lagi. Coba kita running ini python run definition titik p. Ini example dari Python-nya, dari OpenMC-nya ya. Nah, ini belum bisa. Nah, seperti kemarin, ini kita aktifkan dulu Conda environment-nya, virtual environment-nya. Conda activate OpenMC environment. Ini nama, kalau teman-teman mau ganti OpenMC aja, kan yang kemarin kan Conda create and open ini. Nah, kita udah masuk, terlihat bus menjadi OpenMC env. Kita di sini baru kita coba tadi masuk ke running tadi, Python run definition. Nah, lihat ini. Ini langsung masuk ya. Ya, kalau ini cukup cepat ya, karena memang HPC ini juga cukup besar. Jumlah node-nya ada 24 node, 24 core maksudnya. Dan inputnya juga input sederhana ini, hanya satu sel. Nah, ini juga terlihat error sebenarnya. Input ini kalau kita di GUI dia langsung munculkan grafiknya, perubahannya terhadap waktu. Tapi karena ini kita di command line, kita bisa unduh. Nah, bagaimana cara mengunduh hasilnya? Teman-teman bisa melalui Internet Commander. Kalau saya gunakan, kalau saya biasa main pixel ini MC. Nah, teman-teman bisa copy nih semua hasil ini ke folder kita di folder klien. Cara pakai MC ini saya coba contohkan. Sini MC-nya. Kita tap lagi. Ini di klien ya, kita belum masuk ke ini. Kita langsung MC. Nah, kita masuk ke sini. Ke right selling, nah, masuk ke user dan IP address-nya. Oke. Dia langsung coba menginisialisasi. Kita tunggu saja, ntar dia minta password lagi. Jadi kalau di lokal tuh enak, kita pakai SSH, mau ngopi file mau apa bisa melalui ini. Kalau di jaringan lokal sangat cepat juga transfer file. Kalau ini tergantung koneksi jaringan kita. Oke, ini udah masuk. Ini sisi sebelah kiri adalah komputer saya, komputer klien. Saya masuk, coba saya mau unduh ke dokumen sini ya, OpenMC ya 12 ya. Saya yang tadi home lihat banyak nama artinya dokumen tadi di sini dalam example install definition apa kita mau, misalnya contoh ya, ini hasil simulasi tadi kita mau pindahkan. Nah, kuning ini berarti udah siap kita blok. Tinggal copy sini, copy ke sebelah kiri. Teman-teman akan dapatkan hasilnya di sini, dibahas ke teman-teman. Tadi di mana dokumen? Sini. Ya, sini. Ini hasil running yang di remote PC kita. Mungkin itu ya untuk menginstal menginstal di remote PC via SSH dan VPN. Selanjutnya saya close dulu ini. Kita masuk ke bagian kedua, yaitu install OpenMC from source code. Ini juga penting. Jadi saya berkali-kali coba menginstal Conda itu sering gagal juga kadang-kadang, karena memang itu kita sangat tergantung pada server Condanya. Nah, ini
Jadi kita harus punya kemampuan menginstal OpenMC melalui source code. Ini pertama kita masuk ke sini ya. Kita mau install OpenMC di sini, basisnya folder teman-teman. Kita mulai di sini, install from source on Ubuntu ya. Linux Mint ini juga basisnya Ubuntu, tinggal klik kanan, kita masuk ke terminal. Oke. Nah, kemudian teman-teman tinggal ambil ini, sintak ini, klik kanan, copy, paste di sini, ini saya perbesar ya. Jadi kita nggak ngeremot-remot lagi nih ya, kita udah masuk ke di PC kita sendiri atau di laptop kita sendiri. Sudo apt install g++ cmake lib hdf5 nya, kita masuk password teman-teman sendiri, bukan password remote yang tadi. Ya, dia coba mereading paket list, loading dependency, enggak. Nah, terlihat reading ini lib hdf5 nya udah yang terbaru, cmake nya udah yang terbaru, g++ nya udah terbaru, jadi dia nggak install. Kalau teman-teman belum install, yes saja deh, seperti install biasa. Kemudian git, setelah masuk ini kita lihat baru masuk git clone ini. Nah, teman-teman yang belum punya git itu sudo apt install git ya sebelum. Tapi kalau udah ada, saya juga udah install ya ini. Jadi kalau ini misalnya gini, sudo apt install git, kita dulu di sini bilang git is already newest version, berarti udah ya. Sekarang baru kita install ini. Tadi kita blok, terus kita copy, kita paste di sini. Oke. Lihat, already exist katanya, karena saya sudah saya download juga ya. Dan ini hasilnya. Ini cukup lama karena besar ya OpenMC dari Git ini, sebesar 126,1 MB. Ini akan kita compile ya, istilahnya compile. Kemudian kalau kita bandingkan yang kemarin di OpenMC release tuh, ini cuma 69 atau 67 MB. Jauh lebih lengkap yang ini, yang kita dapat dari Git. Ya. Nah, kita akan bekerja di sini ntar OpenMC ini untuk install source code-nya. Berarti ini udah ya, destination path udah ada kata dia, dan bukan directory yang kosong. Kita masuk ke cd OpenMC. Nah, sini ikutin yang sini ya, cd OpenMC. cd OpenMC, masuk ke OpenMC, itu disuruh make dir ini ya. Lihat make dir, bikin directory build, terusnya juga langsung masuk ke build tersebut. Saya copy aja ya biar ini saya masuk sini. Oke, nah sekarang kita udah di build. Kemudian disuruh cmake, ketik 2, enter. Ya, dia mengidentifikasi compiler yang ada gitu ya. Ada apa enggak, semua dideteksi dulu. Ya, ternyata oke, udah lengkap semua, kita udah ada ngedeteksi compiler, CSX compiler. Jadi OpenMC ini basisnya udah ke C dan Python. Pinter, saya sedikit buka kalau kita lihat ini ya. OpenMC ini lihat, basisnya ini udah, source-nya itu udah C++ ya. Tadinya Fortran, sekarang udah beralih ke C++. Dan di OpenMC 012 ini udah ada yang terbaru tuh ini, filter Zernike ini untuk polynomial ya. Polynomial kita lihat nih di sini. Ini fungsionalnya terbaru di 012, sebelumnya nggak ada. Jadi teman-teman bisa menganalisis jauh lebih enak dilihat ya ntar, atau jauh lebih dalam analisisnya untuk filter tolinya. Pertama ada legendary di sini, legendary toli untuk arah radialnya nih. Biasanya nih kita pengen tahu flux di Z position. Kemudian jernih ke polynomial ini untuk arah aksial. Ini yang radial ya, yang tadi aksial. Dan kita bisa gabungkan setelah dapat gabungan ini.
terlihat radial dan aksial. Jadi kalau untuk masuk paper atau presentasi ini jauh lebih menarik, bahkan bisa kita jadikan PTK ya, ini jadi 3 dimensi hasilnya. Nah, ini yang terbaru, filter Zernike tadi. Kemudian ini source-nya, ini source. Kemudian ada script untuk melakukannya. Jadi teman-teman kalau yang suka ngoding atau komputasi, ini lengkap. Dan penting kita mampu menginstal OpenMC ini melalui open source. Ini open source-nya. Lihat, ini OpenMC yang berbasis Python-nya. Ini modul-modul yang terjadi. Jadi kalau teman-teman tertarik komputasi dalamnya Monte Carlo-nya, bisa di sini masuk ke OpenMC developer ya kalau nggak salah. Ini depresinya, hitung depresinya apa saja, pakai operator, korektor operator, ini apa, kemudian library-nya, kemudian ini yang multi group. Itu ya sedikit ya. Kita masuk ke tadi. Nah, setelah kita masuk ke CMake, kita make. Nah, dia langsung nge-build. Terlihat. Ini tergantung kecepatan komputer kita ya. Jadi nge-building targetnya semua, dia compile. Sambil menunggu kita lihat ini 1% dan seterusnya. Saya cerita sedikit. Jadi teman-teman kalau punya kemampuan ngoding di awal tadi ya, di C++ nya bisa dirubah. Jadi mungkin untuk anak fisika nuklir, teknik nuklir ya, yang tertarik komputasi nuklirnya, bisa mengembangkan terlibat di komputasi Monte Carlo-nya. Setelah ditambahkan script kita sendiri di C++ ini, baru kita compile di sini untuk menjadi, artinya udah customize, tidak yang default yang disajikan oleh OpenMC release. Dan bisa jadi publikasi yang menarik, mungkin bisa tembus jurnal ya. Nah, kita perhatikan prosesnya. Kadang-kadang ada juga yang beberapa kali saya coba tidak berhasil, ntar kita cari lagi, kita tracing lagi. Kalau nggak berhasil, salahnya di mana, kita buang semua di make dir build tadi itu. Kita buang, kita delete, kita coba running lagi, kita cari misalnya apa, kalau kita nggak punya library ini, library itu. Ini adalah tantangan kalau kita bermain di code yang gratis atau open source ini. Kita harus pinter-pinter menggali terus. Kalau kita code license, mungkin kita bisa komplain ke pengembang. Kita tinggal beli, kita jalankan nggak bisa jalan, kita tanya kenapa nih nggak bisa nih, kok ada bugnya di sini. Kalau di sini ya kita code kita sendiri, kita juga yang bisa jadi pengembang, bisa jadi user di sini. Sambil nunggu ini, kita lihat setelah kita make, kita compile, baru kita sudo make install. Dia otomatis akan membuat executable file namanya OpenMC, defaultnya di sini. Kalau kita kan melalui yang ini kan kita udah berhasil ya, yang melalui Conda. Dia tidak tabrakan, ini kelebihan versi sekarang, karena dia menyimpan instalan kita di virtual environment ini, OpenMCN. Jadi udah nggak nyampur. Kita bisa running OpenMC kalau kita masuk ke sini, OpenMC /env ini. Kalau yang di sini kan kita di bus ya, intinya installnya sini. Di bus ya, beda di sini. Dia nggak akan tabrakan. Jadi jangan bingung, kok kita nginstal di satu komputer banyak OpenMC, emang banyak. Akhirnya kita harus tahu di mana nih OpenMC kita. Malah dalam satu PC bisa kita OpenMC 012, ada yang 011, 010 gitu. Jadi kita bisa update terus, dan jangan bingung kita lagi gunakan yang mana gitu. Nunggu yang 35 ini saya ceritakan lagi. Jadi setelah kita make ini, kita akan sudo make install ya. Kemudian juga kalau kita belum punya, nggak berhasil Condanya, kita otomatis tetap butuh Python, karena memang basisnya Python ya. Basisnya Python, kita mau install atau mau running segala macam pakai Python, tinggal pip install titik ini langsung download semua.
atau teman-teman ingin mengambil parallel version OpenMC ini menggunakan OpenMP atau NPI. Ini detailnya di sini. Ya, ini udah 62%. Oke. Terlihat ini sudah 100% compiling kita. Yes. Setelah itu kita masuk ke sudo make install ya. Kan make tadi terakhir kita, kemudian sudo make install. Jangan lupa passwordnya. Ya, ambil target. Nah, ini udah, berarti kita lihat OpenMC kita ada di mana. Di OpenMC ya, di sini user local bin OpenMC. Nah, lihat OpenMC kita sudah berhasil walaupun kita tidak di OpenENP ya tadi ya, kita di bus. Kita coba masuk ya, kita coba masuk ke example yang baru running ini. ls example ls, kita masuk ke ls, coba kita run ya, Python Zebel ya, lihat running ya. 0.12.1 yang kalau di OpenMC yang sebelum yang kita pakai Conda itu kan 0.12.0 ya, nggak ada depth-nya. Ini kita install via source code. Lihat. Coba ya kita buktikan ya, kita Conda, ini kita di basis environment ya. Kita masuk ke Conda virtual, kita masuk activate OpenMC INP. Oke, kita masih yang sama, kita coba running input yang sama, Python Jezebel.py ini. Tadi di basis karena di OpenMC environment. Oke, kita lihat bedanya di mana. Jadi kita ada dua OpenMC di sini di satu laptop ini. Yang satu OpenMC 0.12.1 yang terbaru yang kita install via source code. Lihat ini, saya buktikan 0.12.0 ini kita install via Conda ya kemarin ya, adanya di virtual environment. Oke. Oh, yang ini kita di basis 0.12.1 depth ya. Jadi kita berhasil menginstal Conda, bisa menginstal OpenMC di dua directory sekaligus. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman ya. Mungkin itu akhir dari presentasi atau video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika teman-teman anggap ini video bermanfaat, baik buat teman-teman, tolong di subscribe, like, and comment. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.